Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Hakim SPD selaku guru pembimbing mata pelajaran sejarah peminatan. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi di kelas 12 sejarah peminatan KD 3.3 yang membahas tentang perang dingin. Ini akan cukup menarik bagi kita apabila kita bisa kaitkan dengan kondisi global saat ini ataupun dengan kondisi pandemi pada masa saat ini. Apakah itu termasuk dalam hal perang dingin atau tidak, ya kan? Kalau kita mengacu pada perang dingin yang terjadi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua, bagaimana bentuk-bentuk perang dingin itu terjadi dan seperti apa sih perang dingin itu, kita bisa menganalisa dengan keadaan global saat ini. Apakah termasuk perang dingin yang terjadi saat ini atau bukan? Maka dari itu kita bisa lihat saja langsung mengenai materi KD 3.3 ini, perang dingin dan dampaknya bagi kehidupan sosial politik ekonomi dunia. Oke, kita lihat dulu perang dingin atau Cold War. Apa sih itu perang dingin? Sebelum kita membahas apa itu perang dingin, di sini ada beberapa sub materi. Yang pertama ada awal perang dingin, sebab khusus dan sebab umum perang dingin, ada bentuk-bentuk perang dingin, dan terakhir ada dampak dari perang dingin itu sendiri. Yuk kita lihat. Yang pertama itu apa sih perang dingin? Apa itu perang dingin? Kenapa disebut perang dingin? Ya kan? Kalau kita pernah mendengar perang Diponegoro, kenapa disebut perang Diponegoro? Karena tokoh utama dalam perang tersebut itu adalah Pangeran Diponegoro, ya kan? Atau juga perang Diponegoro pernah kita sebut juga namanya perang Jawa. Kenapa sih namanya perang Jawa? Karena perangnya terjadi di Jawa gitu kan. Terus kita pernah dengar lagi ada namanya perang dunia 1, perang dunia 2. Kenapa namanya perang dunia 1? Oh, karena perangnya itu melibatkan hampir keseluruhan negara yang berada di dunia, ya kan? Atau di setiap benua itu terjadi perang. Makanya disebut perang dunia pertama. Kenapa pertama? Karena itu yang pertama terjadi. Nanti ada lagi lanjutannya perang dunia kedua. Apabila ada perang besar lagi yang melibatkan banyak negara di dunia ini, bisa jadi namanya perang dunia ketiga. Nah, terus apa itu perang dingin gitu loh? Ya kan, apa sih perang dingin? Kenapa disebut perang dingin? Kita lihat. Perang dingin adalah sebuah kondisi politik yang menyebabkan ketegangan politik antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang terjadi antara 1947 sampai dengan 1991. Perang dingin juga ditandai dengan persaingan antara Soviet dan Amerika Serikat dalam berbagai bidang untuk memberikan pengaruh ideologinya masing-masing. Jadi perang dingin adalah sebuah ketegangan politik. Ya, ketegangan politik antara pemenang Perang Dunia Kedua, Soviet dan Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya ya, untuk menjadi penguasa tunggal dalam hal politik dan ekonomi di dunia ini. Ya, pasca runtuhnya Jerman atau jatuhnya Berlin di sekutu kepada sekutu, itu mulailah bersih tegang antara Soviet dengan Amerika Serikat. Walaupun sebelum munculnya Jerman, memang komunis dengan liberalis itu saling berseberangan. Tapi ketika ada Jerman yang dianggap sebagai public enemy atau musuh bersama, dua hal yang berseberangan itu bisa bersama gitu kan. Jadi sesuatu hal yang berbeda rupanya bisa bersatu ketika ada satu hal atau satu tujuan yang sama, seperti itu. Pasca runtuhnya Berlin atau kalahnya Berlin atau jatuhnya Nazi Jerman, kedua negara adidaya ini akhirnya bersih tegang di dalam berbagai bidang. Memang mereka tidak angkat senjata, makanya disebutnya perang dingin, hanya perang urat saraf lah gitu ya, perang dingin lah. Di depan orang terlihatnya baik-baik saja, tapi di belakangnya itu gontok-gontokan gitu lah. Ya, itulah yang disebut perang dingin. Kita lanjut. Ini ada beberapa tokoh yang mengungkapkan mengenai pengertian perang dingin. Ada George Orwell, ada Walter Lippmann, dan ada Bernard Baruch. Kalian bisa lihat atau bisa cari sendiri mengenai pengertian dari tokoh-tokoh ini ya.
Saya lanjut saja ke slide berikutnya, yaitu mengenai sebab khusus dari terjadinya perang dingin. Yang pertama itu adalah perebutan kekuasaan antara Soviet dan Amerika Serikat yang sama-sama menginginkan untuk menjadi negara adikuasa gitu kan. Karena setelah kalahnya Jerman itu muncul dua negara adikuasa baru, yaitu Soviet dan Amerika Serikat. Pak, kenapa sih Inggris nggak menjadi negara adikuasa juga? Inggris, wilayahnya itu adalah wilayah yang dijadikan medan pertempuran. Bahkan sebelum jatuhnya Jerman itu, London itu sempat dijatuhkan roket V2 oleh Jerman yang meluluhlantakan. Jadi Inggris saat itu sedang kacau balau lah negerinya gitu kan. Jadi tidak mungkin untuk memiliki kestabilan ekonomi dan politik yang kuat. Maka dari itu muncullah Amerika Serikat yang wilayahnya tidak menjadi medan perang, sementara Uni Soviet juga kuat karena wilayahnya hanya sebagian yang dijadikan medan pertempuran di Perang Dunia Kedua. Makanya mereka berdua lah yang stabil gitu kan. Muncullah mereka berdua. Yang kedua itu adalah pertegangan antara dua ideologi besar, antara ideologi liberal yang dianut oleh Amerika Serikat dan sekutu dengan ideologi komunis sosialis yang dilantunkan oleh atau yang dibawa oleh Uni Soviet dan sekutunya. Kita lanjut. Sebab khusus yang kedua adalah yang ketiga itu adalah blok barat dengan blok timur, persaingan blok barat dan blok timur. Bagaimana masing-masing negara adikuasa tadi semuanya mencoba untuk memperkuat ya persaingannya, untuk memperkuat masing-masing dari kekuasaan mereka atau pengaruh mereka. Yang keempat ada persaingan persenjataan atau militer. Yang kelima adalah persaingan intelijen, ya, adanya persaingan intelijen antara CIA dengan KGB. Sebab umumnya itu banyak sekali. Yang pertama itu adalah pidato dari Presiden Soviet saat itu, yaitu Joseph Stalin, yang sepertinya sangat memancing untuk terjadinya perang dingin gitu kan. Apa sih isinya? Saya tidak tampilkan atau saya tidak jelaskan, kalian cari dulu. Nanti di diskusi kita selanjutnya kita bisa saling tanya jawab. Yang kedua adalah runtuhnya kekuatan Nazi Jerman, dan yang ketiga adalah kehancuran di bidang politik dan ekonomi di berbagai negara di dunia. Awal perang dingin, yang pertama awal terbentuknya blok timur, bagaimana Soviet itu membentuk kelompoknya atau kelompok blok timur, negara-negara Eropa Timur terutama untuk menjadi pengikut Soviet. Yang kedua ada rencana Marshall Plan ya dari Amerika Serikat. Yang ketiga ada blokade Berlin. 4 terbentuknya NATO. 5 perang saudara di Tiongkok, dan 6 pecahnya Korea. Ya, kita akan bahas satu persatu tapi dalam bentuk diskusi bersama nanti melalui Google Meeting di pertemuan selanjutnya ya. Ini ada salah satu jenis perang dingin, ada proxy war atau perang tanding jarak jauh, bagaimana Soviet dan Amerika Serikat melakukan perang tanding jarak jauh. Yang pertama yang terlihat itu antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Yang kedua ada Korea Utara dengan Korea Selatan. Yang ketiga ada Republik Rakyat Cina RRC di bawah Mao Zedong dengan Republik Nasionalis Cina yang sekarang menjadi negara Taiwan. Bentuk-bentuk perang dingin di bidang politik itu banyak sekali ya, seperti Marshall Plan, Locomotive Plan dan lain-lain. Itu seperti bidang politik. Untuk bidang ekonomi, bantuan-bantuan ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Bentuk-bentuk perang dingin lainnya ada di bidang militer, ada di bidang teknologi, dan ada di bidang intelijen. Saya agak cepat saja. Dampak perang dingin ada dalam berbagai sisi, ada sisi militer, sisi ekonomi, dan sisi radiasinya itu, atau dampak secara umumnya juga ada. Oke, saya tidak terlalu lama untuk pemaparan ini. Sekarang kita akan berdiskusi
di waktu kita yang 3-4 jam mata pelajaran ini, kalian saya wajibkan untuk berdiskusi. Yang pertama, kalian buat satu kelompok dengan anggota kelompok 2 orang, yaitu absen 1 dengan absen 2, absen 3 dan absen 4, dan seterusnya sampai dengan absen 36. Masing-masing kelompok itu diminta untuk membahas dan membuat mind mapping tentang materi perang dingin. Saya tadi hanya pengantar aja ya. Di pertemuan selanjutnya saya akan berikan pertanyaan mengenai mind mapping yang telah dibuat. Jadi ketika Google Meet nanti, kalian hidupkan video kalian dan tunjukkan hasil buatan mind mapping kalian ke saya. Kalian jelaskan itu, setelah itu saya akan, atau dari kelompok lain bisa memberikan tanya jawab mengenai materi atau mind mapping yang telah kamu buat. Seperti itu ya. Jadi setiap kelompok sama materinya ya, pokoknya mengenai perang dingin. Untuk pertanyaannya bisa materi yang manapun bisa dipertanyakan atau bisa kalian jelaskan. Oke ya. Jadi bentuknya tanya jawab aja, kita langsung mengenai mind mapping yang sudah kalian buat. Baik, thank you. Sedikit saja pengantar dari saya. Kita akan banyaknya nanti di Google Meet. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tetap semangat walaupun dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Semoga materi yang kita bahas itu bisa maksimal mengenai perang dingin. Dan saya harapkan kalian juga bisa belajar lebih mandiri lagi. Dan kita berdoa bersama, semoga pandemi ini bisa segera usai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.